Hi guys, welcome to my YouTube channel. So guys, wie geht's euch? Apa kabar kalian? By the way, aku mohon maaf banget karena aku udah lama gak share tentang video Jerman. Dan ternyata banyak sekali teman-teman yang aktif di YouTube channel aku. Teman-teman tuh kayak komen, terus tanya ke email aku. Dan aku bersyukur sekali karena teman-teman udah subscribe YouTube aku dan juga nonton video YouTube aku. Dan insya Allah kedepannya aku mau aktif lagi untuk sharing konten-konten tentang Jerman. Oh ya, by the way guys, aku itu udah ke Jerman di tahun 2020 kemarin. Tapi aku pulang lagi ke Indonesia di tahun 2021. Dan betul sekali nih ada yang komen, kakak Ausbildung ya? Ya, aku Ausbildung 2-3 bulan. Lalu aku kundigung mengundurkan diri dan aku pindah ke program au pair. Makanya aku hari ini mau sharing tentang pengalaman aku sebagai au pair. Nah, untuk alasan aku kenapa aku kok pulang ke Indonesia, mungkin aku akan bahas di next video ya. Tapi hari ini aku mau bahas tentang tips and trick jadi best au pair. So, nggak usah bertele-tele, langsung aja aku jelaskan. Keep on watching, jangan di skip ya teman-teman, karena infonya penting sekali. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu au pair, jadi kalau aku sendiri pribadi mendefinisikannya, au pair itu sebagai culture exchange, jadi sebagai pertukaran budaya antara budaya aku, yaitu Indonesia, dengan budaya host family aku atau guest family aku yang ada di Jerman. Nah, tentunya orang-orang Jerman. Dan kebetulan aku itu tinggal sama guest family orang Turki. Jadi aku dapat double nih budayanya, dapat budaya Jerman dan juga budaya Turki sekaligus. Nah, jadi aku mendefinisikan au pair sebagai kegiatan pertukaran budaya antara budaya aku Indonesia dengan budaya guest family kita yaitu orang Jerman maupun orang luar Jerman yang sudah tinggal di Jerman selama berpuluh-puluh tahun. Seperti guest family aku, itu tinggal di Jerman kurang lebih selama 40 tahun. Jadi mereka tetap fasih dalam berbahasa Jerman dan sehari-hari ngomong sama aku menggunakan Deutsch atau bahasa Jerman. Jadi waktu aku au pair itu dapatnya keluarga Turki dan aku tinggal di kota Dortmund, yaitu di Köln. Lalu tugas au pair itu apa aja sih? Jadi tugasnya au pair itu sebagai kakak asuh dari anak host family atau guest family kalian. Jadi anaknya GF kalian ini tuh sekitar umur 2 tahun sampai 10 tahun atau bahkan lebih. Nah, kita itu bertugas untuk ngajak bermain, terus mengedukasi dan juga menemani dia kapanpun itu. Lalu apa aja sih benefit yang didapat sebagai au pair itu? Benefit jadi au pair yang pertama, kalian pastinya bakal dapat uang saku sekitar 260 euro sampai 300 euro tiap bulannya. Jadi kayak orang tua kalian aja gitu loh ngasih, ini loh uang bulanan kamu segini. Ini uang bulanan kamu sekitar 260 euro sampai 300 euro tiap bulannya. Yang kedua, kalian bakal dapat hak untuk belajar bahasa Jerman langsung di Jerman. Jadi kalian bakal dapat Sprachkurs di Jerman, jadi belajar bahasa Jerman langsung. Tapi kalau aku waktu itu dapatnya di Volkshochschule. Aku di Volkshochschule Köln, VHS Köln. Dan alhamdulillahnya untuk biaya kursus bahasa Jerman aku itu dibiayai penuh oleh mereka. Jadi aku tidak membayar sama sekali sepeser pun. Dan memang itu kebijakan setiap guest family berbeda-beda guys. Jadi karena ada teman aku juga yang au pair, dia dapat hak untuk belajar bahasa Jerman di Sprachkurs tapi bayar separuhnya. Jadi GF-nya itu cuma kasih benefit 50%-nya aja untuk Sprachkurs gitu guys. Terus untuk benefit yang ketiga yang lain itu kalian bakal dapat tempat tinggal ya kayak kamar sendiri gitu. Tapi kebetulan saat itu aku kamar mandi sharing sih karena rumahnya kecil. Jadi aku dapat kamar mandi kamar mandi itu ada satu. Jadi kamar mandinya sharing. Cuma untuk kamar aku sendiri. Terus habis itu aku juga dapat makan tiap harinya dan itu gratis, aku nggak pakai nambah uang lagi. Dan mereka juga super baik banget, apa aja yang ada di rumahnya dia nggak apa-apa dimakan sama aku. Jadi alhamdulillah bersyukur banget saat itu aku. Terus untuk benefit yang lain, yaitu tadi sih aku dapat ilmu budaya juga ya, dua, budaya Jerman dan juga budaya Turki. Cuma yang lebih aku tangkap karena aku suka makan ya teman-teman. Jadi yang aku lebih tangkap itu tentang budaya gastronominya. Jadi kalau orang Turki itu sepertinya lidahnya masih sama kayak kita. Mereka tuh kalau masak tetap pakai rempah-rempahan kayak bawang merah, bawang putih. Itu dia tetap pakai gitu. Dan itu masuk aja ya di lidah aku juga kan sama orang-orang Indo juga kalau masak pasti ada bawang putih dan bawang merah. Dan itu
masuk sih di lidah aku. Terus masakan Turki juga aku lebih paham dan aku suka semua masakan Turki. Terus untuk budaya Jerman mungkin yang aku dapat juga gastronominya. Ternyata orang Jerman itu kalau untuk bawang merah, bawang putih itu bukan untuk dimakan, tapi untuk nilai estetika makanan itu. Jadi kayak untuk hiasannya aja gitu. Karena aku next, sekarang kita bahas tentang tips and trick jadi best au pair. Tips and trick jadi au pair terbaik dari Gas Family kalian. Dan alhamdulillah ini sesuai dengan pengalaman aku ceritakan ke kalian. Aku tidak menambah-nambahkan, tidak juga mengurang-ngurangi cerita aku, karena ini pure mereka sendiri, Gas Family aku sendiri yang mengatakan bahwa du bist meine beste au pair, kamu adalah au pair terbaikku. Dan bahkan anaknya juga bilang bahwa Abla, du bist meine beste Abla, Kak, kamu itu kakak perempuan terbaikku. Jadi Abla itu dalam bahasa Turki artinya kakak perempuan. Jadi kalau orang Jawa bilang mbak mungkin ya. Nah, kenapa sih aku bisa dibilang mereka bahwa aku itu best au pair mereka, aku au pair terbaiknya? Aku nggak tahu, aku nggak tahu mereka lihat dari mana. Cuma ini sesuai dengan pengalaman aku yang mungkin aku tangkap. Kok bisa mereka bilang du bist meine best au pair Yola? Itu yang pertama, karena aku satukan visi misi mereka dalam mengajarkan anak. Ternyata aku dan mereka dan orang tua dan GF aku itu punya visi misi yang sama dalam mengajarkan anak. Aku juga nggak suka nih lihat anak kecil yang main HP seharian. Jadi aku lebih suka anak kecil yang aktif dalam edukasi, kayak bermain yang mengedukasi, atau nggak main di luar gitu. Jadi nggak nonton TV atau nggak main HP seharian. Dan alhamdulillahnya visi misi itu sama. Jadi mereka juga mengatakan ke aku, kalau anaknya ini nggak boleh nonton TV atau main HP seharian. Boleh, tapi cuma di jam 1-2 jam aja per hari. Sisanya kalian harus main atau belajar dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, satukan visi misi kalian dulu dengan Gas Family kalian. Jadi kalau Gas Family kalian tuh ngajarin anaknya kayak gini, kalau berbeda dengan visi misimu, ya kalau kalian mau jadi best au pair mereka, ya satukan visi misimu dengan Gas Family. Yang kedua, rubah mindset kalian. Jadi jangan anggap anak GF kami itu sebagai orang lain. Karena kalau kalian masih menganggap dia sebagai orang lain tuh agak susah untuk berbaur teman-teman. Jadi kayak kita yang malas-malasan gitu, udahlah ini orang lain ini, biarinlah dia mau ngapain gitu. Tapi gimana sih, kita kan juga pengen jadi orang baik kan. Dan tentunya kalian harus menganggap anak GF kamu itu sebagai adik kamu atau anak kamu. Jadi ya kayak hitung-hitung ngajarin adik kamu tentang berbuat baik gitu deh. Jadi yang kedua, rubah mindset kalian, anggap dia itu adik kamu atau anak kamu. Yang ketiga yaitu be aktif. Kalian harus aktif nih jadi au pair. Maksudnya aktif tuh gimana kak? Jadi kalian tuh terus mengedukasi, ngajak dia bermain, belajar dan lain sebagainya. Jadi be aktifnya itu dalam ngajarin dia hal-hal kebaikan. Jangan nonton TV terus atau main HP terus gitu. Karena anak kecil ini bakal pasif kalau kalian tuh emang pendiam gitu. Jadi sebagai au pair tuh kalian harus cerewet sih, menurut aku itu nggak apa-apa, wajib juga kok. Terus kalian juga harus aktif, ngajak dia untuk main ini, main itu, terus belajar ini, belajar itu. Itu bagus banget guys, dan orang tuanya pasti senang banget. Karena kalau nggak salah ya, didikan orang bule itu nggak suka memang anaknya itu main HP atau nonton TV seharian. Pokoknya nggak suka anaknya main gadget seharian gitu. Jadi kalau kita aktif ngajak dia main ini itu, orang tuanya pasti bakal senang banget gitu. Nah di sini aku mau kasih contoh-contoh permainan yang biasanya aku mainan sama anak GF aku. Ini mainannya lebih ke mainan edukasi ya teman-teman, karena aku sendiri juga punya visi dan misi yang sama dengan orang tuanya, dan aku juga di sini menganggap dia adik aku, anak aku gitu. Jadi kalau aku ngajarin anak aku kelak ya kayak gini gitu. Untuk mainan-mainan yang biasanya aku mainan sama dia itu kayak Lego. Nah Lego itu aku kayak bongkar pasang, bikin kebun binatang, bikin rumah-rumahan. Terus orang Jerman tuh kayaknya kreatif gitu ya kalau di sekolah-sekolahnya. Jadi kalau ada kardus-kardus bekas, plastik bekas, itu aku biasanya dibuat kerajinan teman-teman. Nah kayak di gambar ini aku lagi buat kerajinan nggak tahu apa, tapi kita sebutnya penguin. Jadi gimana sih caranya biar anak-anak ini aktif? Dan ini hampir mainnya tuh seharian, aku main ini, nyelesain ini sama dia tuh hampir seharian. Dan lucu banget ya guys. Jadi ini salah satu contohnya, karena foto-foto yang lain pada hilang. Aku juga pernah bikin rumah-rumahan besar gitu dari kardus yang nggak dipakai. Nah kayak gitu. Jadi orang-orang Jerman tuh kreatif. Jadi barang-barang yang sudah nggak terpakai itu buat mainan aja sama anak kecil itu. Terus menggambar, melukis, apa aja sih, dia juga suka melukis, untungnya suka menggambar.
Terus kalau mainan trampolin di luar, berkebun. Nah kemarin kan waktu aku mau pulang tuh udah musim semi kan, jadi kita berkebun tuh, ada kebun stroberi kecil di kebunnya dia, kita berkebun di belakang. Terus juga main sepeda-sepedahan di luar. Kalau anaknya bosen, biasanya aku main di Spielplatz, di tempat bermain anaknya gitu, ketemu teman-temannya. Dan aku sampai sekarang juga bahkan masih kontak sama teman-temannya Fatma sama Yasmin itu. Lucu banget guys gitu. Jadi itu sih kurang lebih ajaran contoh-contoh mainan yang edukasi menurut aku gitu. Terus untuk belajar, karena dia orang Turki dan Muslim, aku juga mengajarkan dia alif, beta, ta, jim, ha, kho gitu. Dan dia juga hafal guys, hafal banget dia karena aku nyanyiin itu terus dan dia ikut gitu. Terus abis gitu aku juga suruh dia nulis angka, nulis ABCD, karena dia kan mau SD saat itu. Orang tuanya nyuruh, ayo Abah tolong ajarin dong ini tulis ABCD, masih belum bisa. Terus nulis angka juga masih kebalik dia tuh gitu kan. Jadi aku ajarin juga. Terus habis itu aku ajarkan sholat. Cuma awalnya memang dia kayak naik-naik ke punggung aku gitu kan, abla waktu aku sholat. Terus aku ajarin tuh, kamu tahu nggak kalau kamu kayak gini tuh Tuhan lihat kita loh, nggak boleh nanti Tuhan marah. Nanti kamu nggak dikasih tablet sama Abi gitu. Terus kan dia tanya, lah kan tablet kan dari Abi bukan dari Tuhan, kata dia tuh kayak gitu. Terus aku kasih tahu aja kalau Abi itu sebagai perantara dari Tuhan. Oh gitu ya Abla. Dia sampai gitu sih. Dan akhirnya dia kalau waktu aku sholat ikutan sholat juga. Jadi sebisa mungkin untuk mengedukasi hal-hal yang baik, contohkan dia itu yang baik di depannya dia. Jadi kalau jangan sampai kalian tuh HP-an main tablet di depannya dia, jangan sampai, karena dia bakal ngikutin juga apa yang kita ikutin. Karena kalau aku ya, menurut aku anak kecil tuh karakternya bakal tumbuh dari orang terdekatnya dia gitu. Jadi sebisa mungkin kalian sebagai au pair itu tunjukkan bahwa kalian tuh memang au pair dan kalian memang niat, dan kalian juga diberi amanah dan kepercayaan dari guest family kalian kan untuk menjaga anaknya gitu. Jadi sebisa mungkin kalian itu be aktif itu tadi, dan jangan selalu kasih hal-hal negatif. Maksudnya hal-hal negatif kayak main HP, nonton TV di depannya dia gitu, jangan sampai gitu. Jadi kalau bisa ya mungkin di belakangnya dia kalau kalian mau nonton main HP gitu. Tapi dia karena juga butuh istirahat dan juga butuh dunia luar ya, maksudnya dunia gadget gitu. Kalian nggak apa-apa kasih gadget sama 1-2 jam tiap harinya gitu. Dan aku biasanya kasih dia gadget atau nonton TV itu pas habis kita main, belajar dan lain sebagainya. Atau enggak pas dia pulang sekolah, itu biasanya nonton TV dulu, karena kan mungkin dia capek ya di sekolah belajar terus. Jadi aku kasih nonton TV dulu atau main HP, game. Terus habis itu setelah 1-2 jam selesai baru ayo kita main. Tapi biasanya dia rewel kan, jadi gimana pun caranya kalian harus bujuk. Itu makanya tadi harus be aktif teman-teman. Jadi tips and trick jadi au pair, jadi best au pair itu yang pertama, satukan visi misi kalian dengan GF kalian. Yang kedua, rubah mindset kalian, jangan anggap dia orang lain, anggaplah dia adik kamu sendiri atau anak kamu sendiri. Dan yang ketiga, be aktif, selalu tontonkan dia hal-hal positif dari diri kamu, jangan memperlihatkan dia hal-hal negatif yang anak kecil juga bisa lakuin, kayak nonton TV seharian atau main HP seharian. Gitu sih guys, untuk pengalaman dan sesuai dengan apa yang aku rasakan saat aku jadi au pair. Dan alhamdulillah banget orang tuanya sangat suka dengan aku. Bahkan saat itu aku juga banyak dapat benefit sih sebenarnya. Aku dulu sempat mau sekolahin juga, dia nawarin ke aku, kamu mau kuliah atau mau Ausbildung, katanya dia. Aku mau Ausbildung aja Abla, kata aku gitu. Dan saat itu aku mau didaftarkan Ausbildung di apotekerin, karena kan ibunya au pair aku tuh apotek kan, dia seorang apoteker. Jadi aku mau di Ausbildung farmasi gitu. Tapi karena ada satu dan lain hal, aku harus pulang ke Indonesia. Dan saat ini aku juga sedang melanjutkan pendidikan S1 di salah satu universitas di Jogja, prodi hubungan internasional. Gitu guys. Jadi aku bangga banget sih jadi au pair. Pendewasaan diri aku ada saat aku au pair. Jadi kayak aku megang anak aku sendiri gitu sih. Karena aku anak tunggal. Mereka tuh awalnya nggak percaya loh guys sama aku. Kamu anak tunggal kok bisa banget ya ngerayu anak kecil, kata orang tuanya tuh gitu, kata GF aku. Terus aku bilang, ya meskipun aku anak tunggal tapi aku punya ponakan kan, dan aku deket sama mereka. Dan bahkan aku dari dulu memang suka sama anak kecil gitu. Sukanya tuh emang suka bermain gitu, karena aku sama mama aku juga sampai sekarang kadang masih mainan adik kakak gitu kayak anak kecil. Jadi
aku suka banget sama anak kecil gitu, dan aku bilang ke mereka sih kalau aku memang deket sama anak kecil dan mudah deket sama anak kecil gitu guys. Dan memang aku juga satu visi misi sama mereka, aku juga nggak suka lihat anak kecil yang nonton HP seharian, main gadget, karena aku juga mau anak kecil itu tumbuh dengan positif, maksudnya tumbuhnya dengan baik. Aku juga ingin punya anak cerdas yang lebih dari orang tuanya mungkin nanti. Jadi makanya kenapa aku selalu tanamkan visi misi yang sama dengan GF aku gitu guys. Oke, begitu sedikit cerita aku tentang au pair, dan mungkin kalau kalian mau tanya-tanya lebih lanjut, kalian bisa DM aja langsung @jerman.aja. Jadi itu platform tentang Jerman punya aku sendiri guys. Kalian bebas mau tanya apa aja di situ. Dan Jerman aja platform aku ini udah membantu beberapa teman yang memang mau ke Jerman dan susah cari stelle. Jadi kayak Stelle FSJ, Ausbildung, GF Au Pair, Wohnung di Jerman, kita mencarikan itu dan harganya 0 rupiah, jadi gratis teman-teman. Tapi tugas kita hanya untuk mencarikan stelle, merekomendasikan stelle. Untuk pemberkasan dokumen-dokumen itu do it by yourself. Jadi kita tidak membantu dalam hal pemberkasan. Tapi nanti insya Allah ada program baru yang akan launching di Jerman aja. Jadi langsung aja follow @jerman aja, karena ini ada informasi-informasi penting dan kita juga bakal membantu sesiap mungkin untuk teman-teman yang memang niat ke Jerman dan susah untuk cari stelle FSJ, Ausbildung, GF Au Pair, dan juga Wohnung di Jerman. So, thank you guys for watching, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk yang belum subscribe. Aku hitung dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Dankeschön. Dan see you on the next video. Bis nächste Woche. Tschüss.